deg-degan ya, lega karena akhirnya udah selesai proses syuting, post pro udah hampir selesai. Tapi deg-degannya adalah apakah film ini bisa diterima dengan baik di penonton Indonesia gitu, bagaimana nanti hasilnya. Lebih deg-degan lagi karena menuju mau premier nih ya, kayak teman-teman akan datang, banyak orang-orang terdekat aku datang, apakah mereka relate, apakah mereka bisa benar-benar menangkap ceritanya. Jadi ya deg-degan, tapi di satu sisi juga lega banget udah bisa sampai di titik ini. Gimana Mai sendiri? Sebenarnya belum lega sampai filmnya belum benar-benar rilis dan ketemu penontonnya. Karena perjalanan film kan abadi ya buat sendiri. Film tuh kayak ngabadiin diri sendiri gitu. Jadi ya memang sampai sekarang masih deg-degan apakah penonton akan bisa merasa ini bagian dari mereka gitu dan lain-lain. Jadi ya semoga hasilnya bisa maksimal untuk semuanya. Sebenarnya kayak yang tadi udah gue jawab di dalam sih, karena buat gue tidak ada yang lebih tepat selain Prilly untuk meranin karakter Dita, karena ya gue juga percaya bahwa karakter tuh milih aktornya gitu, dan ya Prilly yang dipilih sama Dita untuk di film Ketika Berhenti di Sini. Pril, susahnya seperti apa mendalam karakter yang tadi lu bilang stres segala macam ya? Dan itu berapa lama sih untuk bisa masuk? Sebenarnya aku tuh bukan tipe aktor yang kayak harus butuh berapa lama gitu, itu enggak. Tapi ini baru pertama kali aku beneran ngerasa stres di lokasi gitu loh. Biasanya tuh stres pas mau ngelakuin adegannya, habis adegannya kelar ya udah kelar gitu. Seperti yang Brian bilang, habis adegan ya aku ketawa-ketawa lagi. Tapi ini bener-bener nggak bisa. Habis adegan sedihnya masih berasa, apa yang masih berasa. Mungkin karena ini peran pertama kali yang aku tuh mendem perasaannya ke dalam kan. Jadi kalau misalnya take pun nggak semuanya bisa dikeluarin gitu. Tangisannya nggak bisa semuanya dikeluarin, nggak bisa yang kayak kejar gitu, nggak bisa. Yang kejar paling cuma 1-2 scene ya nangis gitu. Jadi kayak setiap take tuh selalu ada perasaan yang tertinggal gitu, dan itu ngebuat aku stres banget, ngeganggu mood aku ke bawah di dunia nyata gitu ya. Review dari teman-teman terdekat sih aku jadi jarang ngomong, jadi suka malah nggak mau diajak ngomong, marahnya cepet gitu ya, karena banyak emosi yang masih ketahan gitu. Karena emang gue juga bikin Prilly di lokasi ya bikin gak nyaman gitu, karena emang karakter dia kan gak nyaman kan. Makanya banyak kru yang baru pertama kali kerja sama di sinema aku kayak nanyain, emang Prilly tuh emang seribut itu ya? Karena emang itu situasi yang dibuat juga untuk Prilly masuk ke karakternya lebih jauh. Berarti orang kru banyak yang kaget tuh soal kemarin. Banyak sekali. Banyak banget, bahkan abis syuting itu kita dilaporin ke Pak Monty ya. Pak Monty kan udah kayak bapak kita ya. Iya, jadi kita di sidang. Lo tuh gimana sih berantem mulu di set? Enggak, padahal tuh emang akunya udah stres banget. Jadi setiap aku ngomong tuh nada bicara aku jadi kelihatan kedengerannya kayak marah, padahal enggak. Umay pun emang dia sengaja ngegangguin aku. Nah, kru-kru yang udah lama sama kita kan kayak ya emang itu Umay, Prilly, Tom and Jerry. Tapi yang baru tuh kayak, mereka ternyata berantem mulu padahal enggak. Bicara soal kehilangan nih, bicara soal kehilangan juga. Saya pikir ada cara move kamu tuh caranya seperti apa, dengan menghadapi atau dihindari, seperti apa? Awalnya dihindari, jadi kalau makanya aku tuh ngerasa ada persamaan sama karakter Dita di film Ketika Berhenti di Sini, karena aku sama Dita tuh sama-sama menghindari perasaan yang gak enak. Jadi kalau misalnya habis kehilangan atau habis ngerasa apapun itu aku hindari aja, aku sibukin diri, aku kayak lupain. Ternyata itu nggak baik ya, karena perasaannya malah akan nyangkut panjang gitu. Ya kayak waktu aku kehilangan opa aku, ya itu aku hindari perasaannya, aku sibukin diri aku, senang-senang. Tapi ternyata kalau sendiri muncul lagi ke permukaan, itu persamaan aku sama Dita gitu. Dan di film ini akhirnya aku belajar bahwa kehilangan itu nggak harus dihindari, tapi harus dirayakan dan harus dihadapi. Kenapa judulnya Ketika Berhenti? Sebenarnya udah banyak banget judul yang kita inisiasiin buat film ini gitu, tapi karena kita ngerasa ketika kita ngerasain kehilangan, karena aku nemuin judulnya tuh terakhir gitu, karena ketika kita ngerasain kehilangan, semua tuh rasanya
seperti ya ketika berhenti di sini gitu, ketika perasaan kita tuh berhenti di titik ini, ketika hidup kita tuh rasanya mau berhenti di sini aja gitu, kita nggak mau ngelanjutin lagi. Makanya akhirnya gue, Prilly dan tim Sinemaku ngerasa bahwa judul yang paling pas adalah ketika berhenti di sini.